apakah ketika dia mengupload dan apa ya, dia itu kan mengambil sumber ya, bahwa Bapak menyatakan itu dan dia menguploadnya gitu. Apakah menurut Bapak sebenarnya itu salah atau tidak sih, Pak? Ini kan pernyataan Pak Tidak. Cakra, ini kan pernyataan Pak Cakra yang dia ulas, Pak. Jadi dia Hmm. tidak membuat pernyataan sendiri gitu loh. Menurut Bapak gimana, Pak, pendapat Pak Cakra sendiri? Eh, dia punya hak untuk mengulas. Itu satu. Dia punya hak. Dia punya hak kebebasan untuk mengulas eh, apa yang dia kira sebagai bahan pendidikan, gitu. Dia mendapatkan satu analisa, yaitu misalkan analisa saya. Kemudian dia mengulas analisa itu, ya kan? Ya sebagiannya ya pendapat dia. Walaupun dia ambil misalkan daripada analisa saya gitu. Tetapi dia punya analisa tersendiri. Nah, pada dasarnya dia punya hak untuk mengekspresikan analisa dia itu. Nah, itu saya kira secara hukum dia sangat kuat untuk bisa naik banding. Cuma saja dia harus punya lawyer ya, harus punya pengacara yang kalau bisa yang pro bono gitu, yang tidak harus bayar. Mungkin dia masyarakat ini kan kalau bayar mungkin dia tidak mampu. Tetapi kalau ada kasus atau lawyer pengacara yang ini ya, yang pro bono, yang artinya pro bono, yang pre gitu ya, itu kasusnya ini bagus untuk dijadikan bahan berita nasional, sehingga masyarakat lain bisa belajar dari kasus ini, karena ini bukan kasus pertama. Ini secara nasional kasus kedua setelah Ahok. Mungkin ada lain-lain yang tidak saya tahu, tetapi kasus dia ini sangat persis seperti yang dialami Ahok. Nah, Salam Alechem Bisem Yeshua HaMashiach. Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai tanggapan daripada Pak Cakra terkait tentang videonya yang diulas kembali oleh akun YouTube Warta Kabar Baik. Dalam hal ini adalah saudara Franz Donald atau Franz Ignatius. Teman-teman sekalian, dia ini beberapa waktu yang lalu ya, hampir sekitar 2 minggu yang lalu atau 3 minggu yang lalu, memosting video Pak Cakra di akunnya, kawan-kawan sekalian. Jadi secara logika yang ditangkap harusnya adalah Pak Cakra, tapi barangkali karena Pak Cakra ini ada di luar negeri ya, sehingga kemudian yang ditangkap adalah Franz Ignatius ini. Dan ini sangat miris sekali teman-teman sekalian, karena kasus ini langsung saja ya, pakai baju orange, langsung dibelenggu ya, borgol ya, dan tentu dalam hal ini akan langsung dijerat hukum ya, pasal penistaan agama. Nah teman-teman sekalian, menurut Pak Cakra dalam respon ini, karena ya harusnya ini tidak perlu ditangkap karena dia punya hak untuk bebas berpendapat gitu ya, bebas berpendapat dengan apa yang telah disampaikan oleh analisis-analisis sebelumnya, atau barangkali ada narasumber sebelumnya yang kemudian membahas hal itu, kawan-kawan sekalian ya, sehingga hal ini diharapkan untuk memang naik banding gitu ya. Dan kalau naik banding artinya harus dibuktikan bahwa Nabi Muhammad ini benar-benar sosok yang pernah ada, tidak sesuai dengan yang dikatakan oleh Franz dan juga Pak Cakra ini, bahwa tentang Muhammad ini adalah kisah-kisah yang fiktif ya, tidak benar-benar ada ya. Nabi Muhammad ini benar-benar tidak ada dalam dunia nyata menurut mereka, kawan-kawan sekalian. Nah ini apakah bisa dibuktikan nanti seperti apa ya? Oleh karena itu teman-teman sekalian, saya mengajak kita untuk menyaksikan video Pak Cakra yang kemudian itu memberikan
ya sebuah edukasi ya agar kasus ini bisa dinaikkan ke tingkat nasional dan bahkan bisa sampai ke berita dunia agar orang-orang bisa berpikir gitu ya tentang hak-hak orang untuk bebas berpendapat. Nah, mari teman-teman sekalian kita dengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Cakra berikut ini. Eh, saya berharap mungkin dia ini ya, kalau dia dapat pengacara yang pro bono yang tidak harus bayar, kemudian yang bisa yang punya pengetahuan tentang agama, kebebasan beragama, tentang pasal 29 undang-undang dan hak-hak kebebasan inilah, kebebasan warga negara dalam mengeluarkan pendapat. Nah, saya kira ini bagus, terutama terutama ini kasus ini harus bisa ditampilkan kepada mereka di kalangan akademia. Kalau kalangan akademia menghadapi ancaman yang demikian rupa, ujungnya ini tidak bagus terhadap sistem mengajar di kampus. Karena di kampus kan bahan-bahan begini yang sangat diperlukan, bahan-bahan yang kritis. Misalkan mahasiswa mendapat satu analisa dari pendapat si fulan, misalkan dia ingin mencoba mengkaji tentang aspek tertentu. Nah, si mahasiswa ini harus bisa membuat satu analisa dia sebagai bahan skripsi atau bahan research dia, dan mahasiswa ini harus punya kebebasan akademik di dalamnya. Walaupun dalam kasus ini kawan kita ini dia bukan di dalam kalangan akademik secara formal, tetapi ini kan bagian daripada pendidikan. Itu bisa diargumenkan saya kira, kalau dia bisa mendapat lawyer yang punya pengetahuan dalam aspek ini, kasus dia ini bisa diargumenkan, bisa naik banding. Bisa naik banding dan bisa ini kan bisa mudah-mudahan bisa mendapat satu solusi yang adil bagi dia. Saya berharap demikian. Baik. Jadi itu harapan Bapak ya. Jadi artinya ada kebebasan berpendapat, ada kebebasan menganalisa ya pendapat orang lain juga ya gitu ya. Karena tadi Bapak membawakan dasar kebebasan berpendapat ini melalui undang-undang gitu Pak ya. Ya. Oke. Ya. Ya, mudah-mudahan Pak, mudah-mudahan itu bisa disuarakan ya. Mudah-mudahan bisa didengarkan seperti di kasus-kasus lain ya, supaya itu tidak terjadi mudahnya kita itu untuk memvonis orang itu sebagai penistaan gitu, seperti yang Bapak pernah ulas itu, mengecilkan, bukan Bapak kayaknya, pernah ada satu orang mengecilkan suara mic, suara toa gitu, suara mic, suara speaker toa itu dianggap menistakan agama gitu. Nah ini yang saya rasa juga harus terpatenkan ya, apa yang disebut menistakan itu tadi gitu. Iya. Gitu. Ya, salah satu ini ya yang bisa mungkin umat Kristiani bisa bantu. Di Indonesia, di Jakarta itu kan ada organisasi Amnesty International. Nah, Amnesty International sangat jeli tentang soal ini. Mereka bisa mengangkat kasus ini tidak hanya di Indonesia, tetapi ke hadapan masyarakat internasional. Jadi mungkin ini bisa dimanfaatkan untuk menjalin komunikasi dengan staf Amnesty International yang ada di Jakarta atau di kota-kota setempat, kota-kota besar biasanya mereka ada, untuk untuk bisa mengajak masyarakat Amnesty International membuat pernyataan yang langsung dikeluarkan oleh Amnesty International. Nah, untuk anda di bawah mungkin pernah mendengar dulu waktu diluncurkan syariat Islam di Aceh, itu Amnesty International punya surat formal, kalau nggak salah 2 surat dikeluarkan paling kurang, tentang kasus mereka mengancam
membuat satu pernyataan yang menyedihkan terhadap luncuran syariat Islam di Aceh, karena syariat Islam itu menindas dan melanggar hak-hak asasi manusia. Nah, kemudian beberapa tahun setelah dikeluarkan surat itu, Presiden Amnesty International dia pribadi ke Aceh, Teuku Umar. Nah, dia kalau nggak salah udah pensiun sekarang, tetapi ini presiden sebelum waktu itu dia langsung ke Aceh. Nah, mungkin kasus kawan kita ini umat Kristiani bisa membantu untuk mensuarakan ini kepada badan Amnesty International, agar mereka bisa mengeluarkan satu surat gitu, semacam surat yang pernah dikeluarkan tentang syariat Islam di Aceh. Ya, saya kira bisa itu sebagai pemula ya. Nanti ya di samping itu kawan ini harus ada lawyer tersendiri mungkin, dan saya rasa mungkin malah ya lebih baik lagi Amnesty International itu kan punya network tersendiri. Nah, maka mereka bisa menyarankan lawyer-lawyer yang ada setempat yang punya ilmu dan pengalaman tentang hal ini, yang lebih punya pengetahuan bagaimana cara menghandle kasus ini. Saya kira itu bagus langkah itu. Baik.